Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Lagu tadi mengajarkan kepada kita jika Yesus adalah sumber damai-mu. Apakah pagi ini kita boleh merasakan damai itu? Saya mengajak teman-teman untuk memulai sesuatu yang berbeda di dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya ingin bertanya kepada kita dan mengajak kita seperti ini. Coba tutup mata kalian, di tempat kalian, di rumah kalian, di depan gadget kalian untuk beberapa detik. Silakan ambil waktu, tenangkan diri kalian, tutup matamu sejenak. Tarik nafas dan buang perlahan. Dan coba saya mengajak kita pikirkan apa yang teman-teman rasakan saat ini sambil tutup mata. Jangan khawatirkan apa yang ada di sebelah kiri kananmu, tutup matamu, pikirkan apa yang kamu rasakan saat ini. Dan apa yang paling kamu ingin lakukan untuk menutup tahun ini. Mengingat ini adalah 1 bulan terakhir kita akan menutup tahun 2020. Saya mengajak teman-teman kenali emosi, perasaanmu, sekalipun itu adalah perasaan yang negatif, sekalipun it's okay. Tapi what do you feel? And what do you want to do by the end of this year? Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, ini kami, tiada yang lain dan tiada yang bukan, bahwa sesuatu hal yang paling nyata dan benar dalam hidup kami hanyalah Engkau sendiri. Tiada yang lain dan tiada yang lebih indah selain daripada Engkau yang bekerja dan nyata dalam hidup kami. Kami rindu waktu kami berdiam dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja, bersuara, dan menyatakan akan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga apapun yang menjadi situasi di dalam hati kami dan pikiran kami saat ini, kiranya damai dan pengharapan Tuhan itu ada beserta kami. Kami rindu menyambut firman-Mu dengan sukacita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini firman Tuhan yang saya bawakan menjadi penutup di dalam rangkaian perjalanan komunitas yang berdoa. Sehingga pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah menjalani dan mengikuti journey of prayer selama kurang lebih 40 hari ini. Saya rindu kiranya spirit semangat di dalam membangun kembali kedalaman hubungan kita dengan Tuhan lewat kehidupan doa menjadi satu momen yang indah, menghadirkan kuasanya, bahwa Ia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Namun yang kedua, bagi teman-teman yang pagi hari ini mungkin merasakan di dalam segala kelelahan, kesuntukan, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, ataupun kehilangan, saya mengajak mari mendekat kepadanya. Let's come to Him. Karena Allah kita adalah Allah yang memberikan kelegaan dan juga semangat yang baru. Maka saya percaya Dia tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Sekalipun di tahun pandemi ini tidak pernah sekalipun sesuatu yang salah terjadi di luar daripada kehendak Tuhan. Saya sungguh percaya teman-teman, pandemi ini adalah masa dan proses di mana Tuhan sedang membentuk hidup kita. Saya mengajak kita sebagai orang percaya teman-teman. Ketika ketakutan itu ada, ketakutan tidak dipandang sebagai kurangnya atau tiadanya iman. Begitulah keberanian atau courage bukan hasil dari tidak adanya ketakutan itu. Melainkan keberanian itu menjadi respon kita di tengah-tengah ketakutan yang kita alami. Teman-teman youth yang terkasih, krisis yang kita alami justru menjadi tempat yang terbaik di mana Tuhan bekerja. Dan saya mengajak waktu kita membaca Mazmur pasal ketiga ini menjadi tempat yang baik untuk kita memulai perjalanan kita di dalam mendoakan ketakutan ini. Teman-teman, saya katakan doa tidak meniadakan ketakutan kita. Setiap perasaan takut, marah, ataupun khawatir tidak perlu kita sangkali, tidak perlu kita pendam. Namun justru kita perlu doakan. Sehingga teman-teman, saya mengingat bagaimana ketika seorang bayi lahir di dalam dunia, lahir dari kandungan ibunya, ia menangis dengan perasaan takut. Tadinya begitu nyaman di dalam kandungan, tadinya begitu semuanya tersedia, tetapi ketika dia masuk lahir ke dalam dunia yang baru dengan teriakannya, dengan tangisannya, di dalam ketakutannya, itu adalah satu emosi yang paling mendasar yang setiap orang punya. Namun hari ini teman-teman, ketakutan
menjadi sesuatu yang berbeda bagi kita sebagai generasi muda. Kita mengenal bukan hanya kata fear, tetapi juga kata anxiety. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kegelisahan. Kegelisahan apa sih? Sebuah kegelisahan yang kita nggak bisa diam, kita merasa restless, kita merasa terus berpikir dari sebuah emosi, perasaan yang berlanjut dengan pikiran-pikiran yang berlebihan. Mungkin kita merasa ya apa sih bedanya takut dan gelisah ya. Takut gak lulus, tetapi seringkali takut dengan nilai yang jelek itu bercampur aduk dengan kekhawatiran nanti kalau saya nilainya jelek, saya gak lulus, saya kerja apa, saya hidupnya bagaimana, semuanya tercukupi atau enggak. Sehingga teman-teman ketakutan itu menjadi sesuatu yang makin lama bertumpuk menjadi sebuah kegelisahan tanpa akhir. Makanya kita sering insomnia, kita sering susah tidur dan lain sebagainya. Namun saya ingin katakan begini teman-teman, ketakutan itu sebenarnya sesuatu yang kita hadapi secara spesifik. Takut saya gagal ujian besok, takut saya tidak bisa lulus di dalam sidang, takut saya mengecewakan orang tua saya dengan nilai-nilai saya. Itu sesuatu yang jelas spesifik dan ada di dalam hidup kita. Sekalipun juga mungkin ketakutan ketika kita lagi tengah jalan gelap, kita takut ada perampok. Ketika perampok itu ada, pencopet itu ada di depan kita, kita takut, kita bergetar, kita nggak bisa ngomong. Itu takut teman-teman. Tapi kalau kegelisahan itu sesuatu yang lebih dari ketakutan karena itu melumpuhkan seluruh panca indera kita. Ibarat badai salju itu ya, kalau takut itu seperti petir tiba-tiba menyala dengan bunyi gelegar tapi tiba-tiba segera hilang. Tapi kalau kegelisahan itu seperti badai salju yang terus hujan tiada henti, dingin, gelap, dan terus menerus tiada henti. Teman-teman, itu yang kita rasakan sebagai generasi muda hari ini, fear and anxiety. Saya bayangkan kalau seorang atlet profesional ketika dia menghadapi pertandingan dia takut gagal, memenangkan pertandingan, dia takut punya bad perform di dalam games tersebut sehingga dia disalahkan, it's fear. Tapi kalau dia fear and anxiety, dia gelisah, dia takut ketika semuanya selesai, karir profesionalnya berakhir, dia ngapain? Sehingga yang membedakan teman-teman, kegelisahan itu menyerang bukan hanya kepada tubuh atau fisik kita, tetapi kegelisahan anxiety itu menyerang kepada identitas kita. Siapa sih saya? Apa sih yang saya punya? Sehingga bahkan dalam masa-masa pandemi seperti ini, saya nggak tahu. Saya percaya kita dan teman-teman sebagai generasi muda merasakan hal yang sama, khawatir, gelisah, dan takut itu bercampur aduk. Namun pesan malam pagi hari ini teman-teman, jangan biarkan kegelisahan itu merampas dan menyerang identitasmu sebagai seorang anak Tuhan. Kalau Tuhan bilang, it's enough, you are precious, kamu adalah berharga, kamu adalah milikku. Percayakan itu kepada perkataan dan janji Tuhan. Bukan engkau mengisi itu dengan banyak pikiran-pikiran negatif di dalam dirimu, situasi yang ada di sekelilingmu, sehingga engkau merasa bahwa akhirnya is never ending. Teman-teman, Mazmur pasal 3 di sini menceritakan bagaimana ketika seorang Raja Daud menghadapi ketakutannya. Dan dia tidak membiarkan ketakutannya bertambah menjadi sesuatu yang menggelisahkan dia. Bahkan ketika anaknya Absalom itu mengejar-ngejar dia. Teman-teman bayangkan, anaknya sendiri Absalom ingin mengkudeta dia sebagai seorang raja dari Israel. Saudara, ketika Daud itu lari, dia sendiri. Dia merasa dia bukan seorang yang baik, dia seorang raja yang pernah berbuat dosa, dia pernah salah. Teman-teman, Raja Daud itu banyak masalahnya, banyak takutnya, banyak khawatirnya. Bukankah kita pun kalau mau jujur menjadi anak muda yang demikian? Banyak masalah, banyak takutnya, banyak khawatirnya. Namun teman-teman, Daud membawa semua ketakutannya itu kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia. Dan pagi hari ini waktu kita membaca Mazmur pasal 3, mari kita pelajari respon dari iman seorang Raja Daud ketika dia mendoakan ketakutannya. Dan inilah tempat yang terbaik untuk kita memulainya. Saya ingin bacakan ayat 1-4 saja. Saya berharap teman-teman membuka Alkitab kalian di rumah masing-masing. Katakan demikian Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan, kata Daud, adalah perisai yang melindungi aku.
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Teman-teman, dua pesan firman Tuhan pagi hari ini dari Raja Daud bagi kita semua. Yang pertama saya boleh dalam bahasakan yaitu wear it, gunakan itu. Gunakan perisai pelindungmu. Firman Tuhan mengatakan, but you, oh Lord, sekalipun ada begitu banyak masalah dalam hidup kita, ketakutan yang kita hadapi, kegelisahan yang mengganggu pikiran kita. Tapi Raja Daud berkata, but you, oh Lord, tapi Engkau, ya Tuhan, adalah perisai pelindung kami. Apa maksudnya teman-teman? Waktu kita diajak untuk menggunakan perisai kita, dalam bahasa kita hari ini, yang lebih kontemporer adalah gunakan masker wajahmu. Wear it, your face mask. Kenapa waktu kita menggunakan masker itu bukan berarti virus itu hilang, bukan berarti kita akan kebal, bukan. Tetapi dengan menggunakan perisai itu, menggunakan masker itu memang tidak meniadakan musuh kita, tidak meniadakan ketakutan dan masalah kita. Tetapi teman-teman justru menyatakan Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi waktu Raja Daud itu penuh dengan kegelisahan dan ketakutan yang menghantuinya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah perisai bagi dirinya. Perisai itu menyediakan perlindungan menyeluruh di dalam hidupnya. Sehingga pada waktu masalah dan bahaya itu datang teman-teman, dia tidak menjadi lumpuh. Perisai tersebut menjadi sebuah keyakinan perlindungan dan kasih-Nya bagi kita sekali lagi tidak pernah gagal. Maka kita tidak perlu mencampur adukan antara iman dan pengetahuan teman-teman. Seperti yang kita alami, memang pandemi ini melenyapkan banyak hal di dalam rutinitas kita. Tetapi ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk trust Him, untuk knowing Him. Dan ini adalah waktu bagi kita untuk menggunakan sentuhan tangan kita bukan hanya untuk sesuatu yang digital bagi games online kita, bagi online shop kita, tetapi tangan kita gunakan, sentuhan kita adalah untuk membaca dan membagikan firman Tuhan. Pernah enggak teman-teman waktu ketika engkau takut dan gelisah, engkau mendapatkan firman Tuhan, engkau mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, engkau share it to others, engkau post itu di dalam media Instagrammu dan engkau bagikan itu. Pernah enggak terpikir demikian? Karena saya percaya janji firman Tuhan itu dinyatakan di dalam hidupmu. Bukan sebaliknya memaksa Tuhan menuruti cara dan keinginan kita. Nah, pesan pagi hari ini adalah waktu kita diajak wear it teman-teman. Gunakan perisai pelindungmu. Mengajak kita untuk mencari kebenarannya bukan mencari kenyamananmu. Cari kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidupmu. Perkatakan itu. Imani itu, hidupi itu. Gunakan, pakai itu. Bukan mencari kenyamanan. Seperti Raja Daud berkata, Tuhan tetapi Engkaulah perisai, Engkaulah masker bagi hidupku. Yang kedua teman-teman secara spesial, bukan hanya kita diajak untuk wear it, tetapi kita diajak untuk reflect it. Kalau saya dalam bahasa tubuhnya saya ingin mengatakan begini, let's wear it teman-teman. Kalau itu adalah jubahmu, kalau itu adalah pakaianmu, kalau itu adalah sweatermu, kalau itu adalah baju pelindungmu, wear it. Tetapi yang kedua adalah reflect it. Ya. Pancarkan kemuliaanmu. Kita bukan hanya diajak memakai, tetapi kita diajak untuk memancarkan, menghidupi, menunjukkan. Maka dikatakan di sini, but you, O Lord, are shield about me, my glory katanya, and the lifter of my head. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud teman-teman ketika dia mendoakan ketakutannya, dia memindahkan sumber daripada ketakutannya bukan kepada dirinya tetapi kepada kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya kemuliaan? Ini sebuah kata yang abstrak ya teman-teman. Kemuliaan di sini bicara sesuatu kebanggaan, sesuatu yang menjadi miliknya yang berharga. Apa yang menjadi milik dan kemuliaan bagi seorang Raja Daud? Ya tahtanya. Dia adalah raja pilihan. Bukankah melalui keturunan Raja Daud katanya nanti akan datang keselamatan bagi Yehuda, bagi Israel. Saudara, kenyamanannya, kebanggaannya itu adalah tahtanya, mahkotanya, kerajaannya.
Tapi di sini dia bukan lagi seorang raja yang besar, dia bukanlah seorang yang mulia, tetapi dia adalah seorang yang berbuat dosa. Dia adalah seorang pezina, dia adalah seorang pembunuh, dia seorang pembohong, dia seorang yang penuh dengan kesalahan. Keluarganya pun berantakan, tidak heran anaknya sendiri ingin mencuri, mengejar, mengkudeta tahta kerajaan. Tetapi saudara, menariknya Daud tidak berpaling. Dia menyatakan hanyalah Tuhan kemuliaannya. Teman-teman coba pikirkan ya, baik-baik. Apa sih yang membuat Tuhan bangga atas hidup Daud? Apa yang membuat Tuhan bangga bagi hidup Daud? Coba pikirkan sejenak. Tidak yang lain selain daripada kasih setianya bagi Daud. Sehingga sebenarnya waktu kita diserang terhadap begitu banyak kegelisahan dan kekhawatiran terhadap identitas kita, Daud merasa enggak layak, Daud merasa enggak worthy. Tapi di sini dikatakan Tuhan mengangkat kepala Daud kembali. Saudara, apa yang membuat Daud bisa bangga? Bukan siapa dirinya, bukan juga bahkan karakternya. Tapi waktu dia mengingat bahwa Tuhan mengasihi Daud, Tuhan memilih Daud. Tuhan tidak pernah melenyapkan Daud dari sebuah silsilah keturunan, tetapi Tuhan tetap memakai Daud di dalam masa hidupnya, di generasinya, untuk memakai Daud sebagai rencananya yang agung di dalam seluruh keselamatan. Maka hari ini sebentar lagi kita mengingat Natal, Yesus yang lahir dari keturunan Raja Daud. Artinya Daud tetap di dalam jangkauan kasihnya Tuhan yang menerimanya. Memang Daud mengaku dosanya, dia menyesali dosanya, mengingat Tuhan tetap berkenan kepada hatinya Daud. Saudara, ini yang membuat kualitas Daud itu berbeda. Kita diajak untuk wear it, kita memakai, mengenakan kemuliaan itu, pelindung itu, tetapi kita diajak untuk memancarkan, untuk reflect it, kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Teman-teman, ketakutan itu seringkali muncul pada waktu kita meletakkan sumber kebahagiaan dan kepuasan hidup kita bukan kepada karakter Allah, yaitu kemuliaannya. Coba bayangkan ya, bandingkan. Sehari-hari kita lebih suka hari bermain, bukan? Kita menantikan hari bermain dibanding hari belajar. Kita menantikan hari liburan dibanding hari bekerja. Kita menantikan hari promosi dibanding hari penuh deadline. Sehingga kita merasa pekerjaan, studi kita, sesuatu yang rutin itu menjadi beban dan juga menghalangi apa yang memuaskan hidup kita. Saya mengerti situasi hari ini begitu sulit, kita tidak bisa berharap banyak, entah itu obat ataupun vaksin akan segera bisa digunakan dan dipakai. Apakah itu terjadi tahun depan? I don't know. Tapi Daud berhasil melewati semua ancaman dan bahaya ketakutannya. Dia tidak pernah menjadi seorang yang kembali membanggakan dirinya, kuasanya, pengalamannya, masa mudanya, selain daripada Tuhan yang menjadi fondasi dari kebanggaan dan kemuliaan hidupnya. Teman-teman, bagaimana dengan hari-hari ini? Waktu kita merenungkan apakah yang paling berharga dan yang paling berarti di dalam hidup kita hari ini? Krisis pandemi ini membawa kita pada sebuah kesempatan yang besar untuk memindahkan, relocating our glory dari kemuliaan diri kepada kemuliaannya, dari kebanggaan diri kepada kemuliaannya, dari kepuasan diri kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, bukankah cinta itu menjadi sesuatu yang indah pada waktu kita melihat orang lain bahagia, melihat orang yang kita kasihi itu happy? Bukankah itu yang lebih memuaskan hidup kita, bukan membawa kita menjadi seorang yang puas ketika kita dilayani, dikasihi, dan menjadi pusat perhatian, bukan. Tapi pada waktu kita memberikan diri kita dan melepaskan diri kita untuk jadi fokus, tetapi membiarkan orang yang kita kasihi itu menjadi fokusnya. Kita diajak untuk melihat dunia dan sekeliling kita pada hari ini tidak lagi kepada dunia yang penuh dengan keegoisan dan keserakahan, teman-teman. Think for others, sebagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani kehendaknya bagi untuk lewat daripada cawan itu tidak lebih besar daripada keinginannya untuk memberi diri menyelamatkan kita yang berdosa, sehingga keselamatan itu datang dari Tuhan. Maka Yesaya 60 ayat 19 itu luar biasa ya,
berkata begini, "The sun shall no more your light by day, nor by brightness shall the moon give you light, but the Lord will give you everlasting light, and your God will be your glory." Dalam bahasa Indonesia begini, "Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi terang, penerang abadi bagimu, dan Allah menjadi keagungan atau kemuliaanmu." Bagaimana cara kita memindahkan tadi ya, kemuliaan diri kepada kemuliaan Tuhan? Adalah dengan cara menyembahnya. Change your worry by worship Him, teman-teman. Kita diajak untuk menjadi orang yang bisa menikmati dan menyembah Tuhan. Karena waktu Tuhan mendesain Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka tidak punya beban selain mereka ingin mengenal dan menyembah Tuhan, bercakap-cakap, memuliakan, mencari apa yang menyenangkan buat Tuhan. Itu yang dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tidak ada ketakutan, tidak ada anxiety. Tidak lagi mencari apa yang bisa memuaskan saya, enggak, karena dalam hidupnya adalah bisa mengenal Tuhan. Tapi pada waktu dosa masuk, teman-teman, Adam dan Hawa memilih apa yang menyenangkan bagi dirinya sendiri, maka hidupnya rusak. Dia tidak lagi melihat keindahan sebagaimana Tuhan melihat hidup ini. Mungkin hari ini kita berpikir kita punya teropong jarak jauh yang bisa ngintip melihat apa yang memuaskan kita. Tapi sebenarnya Tuhan kasih kita sebuah teleskop Hubble yang bisa melihat intergalaksi, yang melihat dunia ini dengan lebih luas dan lebih dalam. Tuhan punya rencana yang lebih luas dan lebih besar dalam hidup kita. Sehingga kita diajak, carilah apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, bukan penerimaan dan penghargaan manusia. Betul, kita membutuhkan itu dari orang tua kita membutuhkan itu dari teman dan komunitas kita. Tapi bukankah yang lebih mulia adalah ketika Tuhan menilai hidupmu? Bukankah ketika Tuhan mengatakan, engkau berharga di mataku? Sudah selama kita tidak pernah terkagum akan siapa Tuhan dalam hidup kita dan apa yang Dia lakukannya buat hidup kita, maka sulit bagi kita, teman-teman, untuk melihat bahwa Dia lebih besar dari pikiran kita. Dan ketika membiarkan pikiran kita penuh dengan segala imajinasi dan kekhawatiran dan emosi dan pikiran negatif, kita gak pernah puas, teman-teman. Sehingga pada akhirnya hidup kita akan diangkat dan dipulihkan kembali. Kehadiran Tuhan dinyatakan dengan adanya damai dan kekuatan yang teman-teman bisa miliki. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan di tengah malam waktu kita tidur. Maka di sini dikatakan, Daud mengatakan, ketika banyak orang menjadi lawanku, beribu-ribu orang mengatakan tidak ada pertolongan bagimu dari Tuhan, Daud mengatakan, aku bisa membaringkan diri di sini ayat 6, lalu tidur dan aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Bahkan dia berseru, aku tidak takut, bahkan ada puluhan ribu orang siap mengepung aku, ayat 7. Bahkan dia percaya bangkit Tuhan. Teman-teman, ini kata yang sebenarnya cukup saya bilang radikal atau sangat reaktif gitu ya. Tolonglah ya Allahku, tapi engkau katanya telah memukul rahang semua musuhku. Teman, bayangkan Tuhan bilang begitu, akan kupukul semua rahang musuhmu, mematahkan gigi orang yang fasik. Ketika orang dan dunia mengatakan bagi hidupmu gak ada pertolongan Tuhan dalam hidup kamu, tapi Daud mengatakan di ayat 9 sebagai penutup, dari Tuhan datangnya pertolonganku, berkatmu atas umatmu. Teman-teman, kiranya Tuhan itu, firman Tuhan itu menjadi jawaban terakhir kita. Menjadi fokus doa kita sehingga penyertaannya, kekuatannya, damainya itu beserta menjadi pelindung dan masker bagi wajah, bagi hidupmu. Saya mengajak teman-teman 1 bulan persis menjelang Natal. Siapkan hatimu, sambutlah Natal, sambutlah Rajamu. Sehingga pesan firman Tuhan hari ini berkata, wear it and reflect it. Pakai itu. Seringkali kita lupa memakai. Kita jadi anak muda yang paling lupa banyak hal. Kunci kita, handphone kita, semua yang penting barang-barang kita seringkali lupakan. Tapi jangan lupakan sesuatu yang paling berharga, yaitu
Tuhan yang menjadi perisai dan pelindung bagi hidup. Dan ketika engkau sudah memakainya, jangan juga berhenti, tetapi pancarkan itu. Pindahkan, change, relocate dari apa yang ada berfokus dalam dirimu. We change our worry by we worship Him. Teman-teman, kalau engkau bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam setiap apapun, ketika engkau sendiri, ketika engkau lagi di mobil, ketika engkau lagi penuh dengan kegelisahan, putar musikmu, ingat bagaimana engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bukan menjadi segala-galanya dalam hidup ini, tetapi Tuhanlah sumber pengharapan. Saya percaya loh teman-teman. Doa itu membawa engkau kepada sebuah pengalaman yang lebih dalam, bahwa Tuhan bukan saja memberikan damai dalam hatimu, tapi kekuatan, kemenangan hari demi hari. Jadilah anak-anak muda yang bukan lagi dikuasai oleh fear and anxiety. Hari ini 1 dari 5 orang di sekitarmu hidup di dalam pikiran bahkan untuk mengakhiri dirinya. Tapi jadi anak mudamu yang boleh sungguh-sungguh hidup dengan damai dan sukacita yang Tuhan berikan. Selamat menyambut akan bulan Natal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang mengajak kepada kami untuk mendoakan segala pikiran, kekhawatiran dan kegelisahan kami. Dan di dalam tangan-Mu ketakutan itu Engkau ubahkan menjadikan damai sejahtera. Kekhawatiran kami Engkau ubahkan menjadi sukacita dan keberanian untuk menghadapi segala hal yang ada. Dan kami tetap diberikan satu antusias untuk mengikut dan menyembah Tuhan hari demi hari. Bahkan di dalam memasuki minggu-minggu Advent ke depan. Kami rindu Tuhan, Natal ini tetap menjadi sesuatu yang spesial dan berbeda buat hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami untuk wear it, tapi kami juga dipanggil untuk reflect it. Demi kemuliaan Tuhan segala-galanya. Dan marilah kita melalui ibadah pagi hari ini, kita kembalikan segala sumber kemuliaan kita. Nyatakan dan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa Surgawi dan pertolongan, kuasa daripada Roh Kudus dan kemuliaan, keselamatan yang Yesus nyatakan dalam hidup kami, menyertai kami mulai dari hari ini, sepanjang tahun ini, dan selama-lamanya. Amin. Teman-teman youth yang terkasih, Happy Sunday dan God bless you all. Halo server, apa kabar? Saya berharap kita dalam kondisi yang baik secara fisik maupun spiritual kita. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri tahun 2020 ini yang tinggal sebulan lagi. Namun pagi ini ada 2 informasi penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman, mulai tanggal 29 November, artinya itu minggu yang akan datang, maka jam ibadah tayang online kita akan berubah dari pukul 9 pagi menjadi pukul 10. Saya berharap perubahan ini menjadi satu momentum yang baru di dalam perjalanan komunitas youth kita. Karena kita akan segera memasuki masa new normal, di mana ibadah kita akan dilakukan secara hybrid, yaitu secara online, live streaming, kita akan menyatakan dan menghadirkan gereja dan ibadah itu di rumah masing-masing. Tapi secara onsite, kami mengundang teman-teman pada waktunya nanti untuk bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja dengan semua hal yang sudah dipersiapkan dengan baik. So, mari saya mengajak kita tetap membangun dan menjaga kesehatan rohani kita. Ibadah yang berkenan adalah ibadah yang kita bawa dan persembahkan hati kita kepada Tuhan. Maka di dalam perubahan jam tayang ini saya berharap kita semua bisa mendukung dan saya merindukan kita bisa bertatap muka kembali pada waktunya. Namun minggu depan juga adalah minggu yang spesial karena tanggal 29 menjadi minggu Advent yang pertama. Apa itu minggu Advent? Minggu Advent adalah minggu menyambut dan mempersiapkan hati kita akan bulan Natal ini. Tentunya kami dengan pengurus sudah mempersiapkan sebuah event yang spesial di dalam menyambut Natal tahun ini. So, perhatikan segala informasi yang akan disampaikan dan diwartakan. Tapi lebih daripada itu, di dalam pergumulan kami mempersiapkan, ada satu tema yang kami ingin sampaikan dan bawakan buat teman-teman. Yaitu tema ini berjudul Wake Up. Mari bangunlah, bangkitlah. Itu adalah sebuah panggilan Tuhan kepada generasi muda untuk tidak terpuruk,
tidak tertinggal ataupun hidup di dalam sebuah belenggu kecewaan dan kebosanan, tapi meresponi kembali pengharapan yang Tuhan sudah hadirkan di dalam Natal sejak 2000 tahun yang lalu. Saya merindukan kita boleh menyambutnya dan merayakannya bersama-sama. Mungkin sederhana, mungkin hanya di rumah, tapi tidak pernah mengubah makna Natal yang sesungguhnya, di mana Tuhan hadir bagi Anda dan saya. So, teman-teman perhatikan dua informasi penting ini tentang perubahan jam tayang menjadi pukul 10 pagi, mulai minggu depan tanggal 29 November, dan dalam perjalanan menyambut Natal tahun ini. Doakan dan dukung bersama-sama. Happy Sunday, God bless you all. Hai everyone, gue Stefani. Senang banget hari ini gue bisa nyapa kalian lagi nih. Dan semoga kalian terberkati ya sama khotbah yang udah kalian denger tadi. Gue pengen nyapa teman-teman semua juga yang baru bergabung di online service kita. Selamat datang ya, selamat beribadah. Dan pastinya kita pengen kenalan lebih lanjut lagi nih sama kalian. Dan gue harap kalian bisa isi link yang ada di bawah ya, supaya kita bisa kenalan lebih lanjut. Untuk mengucap rasa syukur kita, alangkah baiknya kita memberikan persembahan. Nah, bagaimana caranya kita memberikan persembahan online? Kalian tinggal pilih platform e-wallet yang kalian punya di handphone kalian. Kalian tinggal scan barcode aja yang ada. Dan kalian tinggal masukin deh nominal persembahan yang mau kalian berikan. Oke teman-teman, tim supporting buka lagi open house. Yang dibuka posisinya ada kameramen, soundman, lighting, multimedia, dan editor. Jadi buat teman-teman yang pengen pelayanan atau pengen belajar tentang supporting, kalian bisa daftar diri kalian melalui link yang ada di bawah ya. Tanggal 27 November, Wave Youth Ministry ngadain acara nih yang berjudul The Fundamental. Apa sih The Fundamental? Ini tuh adalah sebuah webinar yang membahas tentang prinsip sukses. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar tentang prinsip sukses, kalian bisa ikutan webinar ini hari Jumat tanggal 27 November 2020 jam 18.30 melalui Zoom meeting. Pendaftarannya gimana? Kalian tinggal cek aja deskripsi yang ada di bawah, linknya ada tertera di bawah ya. Oke, gue juga pengen ngucapin happy birthday buat teman-teman semua yang berulang tahun di minggu ini. Siapa aja ya? Happy birthday teman-teman semua, semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan berkati ya. Dan juga menjadi berkat dimanapun kalian berada, oke? Setiap hari Jumat ada yang namanya TGIF, Thanks God It's Friday, di channel YouTube-nya Wave Youth Ministry. Apa sih ini? Ini adalah renungan online untuk para pelajar. Jadi buat teman-teman semua, kalian bisa join setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube-nya Wave Youth Ministry untuk kita renungan bersama ya. Dan gue juga pengen ingetin kalian semua untuk tetap stay connected sama komit kalian. Walaupun kita masih harus social distancing, tapi kita bisa melakukan komit melalui komit online. Buat teman-teman yang belum ada komit, kalian bisa daftarin nama kalian di bawah, di link yang di bawah. Drop nama kalian supaya kita bisa bantu kalian untuk mencari komit online kalian, oke? Segala updatean dan informasi yang ada dari Wave Youth Ministry akan kita upload semua di Instagramnya Wave Youth Ministry, yaitu adalah @youth1wave dan Wave Youth Ministry. Jadi kalian selalu pantengin Instagramnya, dan juga jangan lupa untuk dengerin podcastnya Wave Youth Ministry ya di Spotify. Last but not least, gue pengen ingetin ke kalian untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu pakai masker kalau kalian harus keluar rumah. Oke? Let be a worshiper, not be a spectator. Happy Sunday, happy sunny day. God bless you.
benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan